Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ma taufiqi illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para hadirin dan hadirat jamaah yang dirahmati Allah, bil khusus para alim ulama, para asatidz, dan juga yang kita hormati imam salat Isya dan salat tarawih, segenap panitia tarhib Ramadan atau kegiatan Ramadan Masjid Jami' Darul Naim yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah berhenti sedikit pun memberikan kepada kita berbagai macam bentuk nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak, yang tidak akan dapat kita hitung satu persatu. Di antara lain nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan yang lebih berharga lagi yang masih ada dalam lubuk hati sanubari kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Dengan nikmat-nikmat dan karunia tersebut, syukur alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan tugas-tugas kita, aktivitas-aktivitas kita. Terutama sekali kita bersyukur kita telah melaksanakan kewajiban siam Ramadan selama 18 hari. Mudah-mudahan segala aktivitas yang telah kita lakukan, yang telah kita kerjakan selama beberapa hari yang lalu, baik itu siam Ramadan, qiyam Ramadan, tilawatil Quran, infak sedekah, dan lain-lainnya, diterima dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan pahala balasan sesuai dengan niat dan keikhlasan kita masing-masing. Dan semoga kita pun termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bagaimana Rasul mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang telah melaksanakan siam Ramadan dengan didasari keimanan dan ketulusan karena Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang diampuni tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Malam hari ini tema yang akan saya bawakan atau ceramah yang akan saya sampaikan adalah tentang orang-orang yang dirindukan oleh surga. Keren gak temanya? Ada orang-orang yang dirindukan oleh surga. Jadi orang-orang tertentu, gak semua orang yang dirindukan oleh surga. Nah, mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 orang. 4 orang, ya, 4 kelompok, 4 golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, kata Rasulullah, orang yang dirindukan oleh surga adalah taliyal Quran, orang yang membaca Al-Quran.
Tali asal kata tala yatlu tilawatan. Tali isim fa'il daripada fi'il tala yatlu. Tali orang yang membaca Al-Quran. Artinya membaca Al-Quran itu bukan temporer, bukan Ramadan doang dia baca Al-Quran, namun sepanjang hidupnya selalu melantunkan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Bahkan dalam ilmu bahasa Arab antara qiraah dengan tilawah ada beda-beda tipis. Kalau qiraah hanya sekedar membaca tanpa memahami, tanpa dengan menghayati. Tetapi kalau tilawah ada pentadabburan, ada pemahaman, ada penghayatan. Jadi kalau di negara Arab kita bilang mereka kita dengarkan qiraatul Quran, kan? Bilang nastami'ul an tilawatil Quran yatluha. Jadi mari kita dengarkan tilawatil Quran yang akan dibacakan, akan ditilawahkan oleh. Jadi tilawah di sini adalah orang-orang yang membaca sekaligus dia memahami. Lalu kenapa kok orang yang baca Al-Quran duluan yang dirindukan oleh surga? Karena memang di luar itu orang-orang yang membaca Al-Quran adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Dalam satu riwayat Rasul mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah yaumal qiyamah. Orang yang pandai membaca Al-Quran maka nanti akan dikumpulkan bersama malaikat-malaikat pencatat yang mulia di hari kiamat nanti. Jadi memang begitu mulia. Lantas kalau yang pertama dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Ya. Bahkan kata Rasulullah yang membacanya terbata-bata pun dalam riwayat tadi dilanjutkan walladzi yatata'u fihi ajrani. Orang yang membacanya terbata-bata pun akan mendapatkan dua pahala sekaligus. Pertama, pahala karena dia kesulitan untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala karena dia masih mau membaca Al-Quran. Itu kemuliaan orang yang membaca Al-Quran. Sekalipun yang terbata-bata nggak lancar, ya, tadi juga baca doanya gitu juga bisa dibaca. Ya, padahal itu udah baca, masih nggak bisa juga. Harus dilancar gitu. Ya, karena doanya bulan Ramadan doa sangat mustajab, ya. Jadi agak bagus sedikit baca doanya. Ya. Yang yatata'a fi qiraatil Quran lahu ajrani. Yang membacanya terbata-bata, tidak lancar, nggak fasih, ya, itu mendapatkan dua pahala sekaligus. Pahala karena kesusahan, kesulitan, masyaqqah fi tilawatihi walau wal ajru tsani yuridu an yatlu tilawatil Quran. Kedua adalah karena dia selalu ingin membaca Al-Quran. Maka kata Rasulullah, orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Afdalu ibadati ummati fi Ramadan tilawatil Quran. Paling afdal ibadahnya umatku di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Nah, karena itu kalau kita ingin menjadi orang yang pertama dirindukan Al-Quran, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan ada kemuliaan yang tersendiri. Kata Rasulullah, man tala fihi ayatan falahu ajruhu mislu man khatama Al-Quran fi ghairihi minasyuhur. Siapa yang membaca satu ayat Al-Quran di bulan Ramadan, maka pahalanya sama seperti orang yang menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan. Ini Ramadan tinggal dikit lagi nih, tinggal berapa hari lagi? Ya, kalau sekarang 18, 12 hari, kalau 30, kalau 30, ya masih ada kesempatan. Ayo kita baca Al-Quran, ya, memperbanyak bahkan meningkatkan, apalagi menjelang masuk al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir. Justru kita harus meningkatkan kualitas kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan. Ini justru kita makin loyo, makin lemas, makin malas ibadah. Betul. Ya. Justru kalau kita berkaca kepada Rasulullah,
Dikatakan kana yajtahidu bil ashr awakhir min Ramadan ma la yajtahid fi ghairi. Rasulullah sangat bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir, tidak seperti yang bersungguh-sungguh di waktu-waktu yang lain. Kenapa 10 terakhir bersungguh-sungguh? Ada yang tahu? Karena ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang tadi ulang-ulang itu surahnya, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Waktu ada sahabat bertanya, kapan terjadinya Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Tunggulah ya datangnya kejadiannya malam atau Lailatul Qadar itu adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, witr juga yang ganjil. Itu 21, 23, 25, 27 dan 29. Itu sering terjadi hari-hari tersebut atau malam-malam tersebut yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Makanya Rasulullah meningkatkan ibadahnya di 10 hari terakhir. Ayo kita contoh 10 terakhir kita tingkatkan biar kita pun termasuk tadi yang dari Quran, juga termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan atau 85 tahun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah hafizul lisan. Orang yang pandai menjaga lisannya. Ya, artinya menjaga lidahnya. Artinya kalau ngomong itu enggak asal goblak. Ya, kalau dia mau ngomong itu dipikirkan dulu ya untuk meruginya. Kira-kira yang akan saya omongin ini akan menjadi baik apa enggak, menyinggung orang apa enggak. Ini yang dipanggil hafizul lisan. Selalu tutur katanya itu diperhatikan ya, jangan sampai yang diucapkan itu menyakiti orang yang mendengarnya atau justru orang banyak yang mendengarnya. Karena dalam pepatah dikatakan luka karena pedang yang tajam akan mudah diobati, luka karena lisan omongan orang itu sulit untuk diobati. Ya, karena kadang-kadang orang ngomong nyakitin, ya, yang disakitin itu yang dengar masih terasa sakit, masih terasa perih, tapi kadang-kadang yang ngomong itu udah biasa aja, itu udah sifat manusia begitu. Jadi jangan sampai kita ngomong itu justru menyakiti orang lain. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia selalu bertutur kata yang baik, atau kalau enggak dia diam aja. Ini kan kadang-kadang kita enggak tahu masalahnya, di rumahnya ngomong nyerotos ya. Ujung-ujungnya justru omongannya itu jadi simalakama, justru mencelakakan dirinya. Ya, kemarin kami tentang hoax, ya, ini mungkin kami itu hoax sudah habis ya. Awak termasuk itu juga orang yang tidak menjaga lisannya, termasuk orang yang membuat fitnah. Ya, nah orang-orang yang melakukan hoax itu termasuk orang-orang yang jauh dari surga. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabun jahannam wa lahum adzabul hariq. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah para orang mukmin dan orang mukminat kemudian tidak bertobat, maka kelak akan kembali ke dalam neraka dan akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Itu bagian daripada hoax adalah memfitnah orang. Nah, memfitnah adalah bagian daripada orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Yang ketiga kata Rasulullah yang dirindukan oleh surga adalah mutmi'il ji'an. Orang yang senang memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan, yang sedang lapar. Termasuk orang-orang yang memberikan makan untuk buka puasa, memberikan minum orang yang berpuasa. Itu bagian daripada mutmi'il ji'an, orang yang selalu memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Bulan Ramadan masih ada kesempatan. Ya, beberapa hari lagi, ayo kita infakkan, kita salurkan sebagian dari rezeki kita untuk memberikan makan, minum, buka puasa kepada orang-orang yang shaimin. Dalam hadis Rasul mengatakan, man fattara sha'iman
kana maghfiratan lidzunubi wa inqarabatihi minan nar. Siapa-siapa yang memberi makan futur buka pada orang yang berpuasa, maka pemberian itu akan menjadi ampunan bagi dirinya dan menjadi pembebasan dari api neraka. Hingga para sahabat berkata, ya Rasulullah, tak semua kan bisa dimakan orang buka puasa. Kata Rasulullah, sekalipun engkau memberi satu biji atau satu butir kurma atau satu air, itu pun engkau telah mendapatkan pahala. Bahkan pahala kamu sama seperti orang yang engkau berikan makan buka puasa itu, tidak mengurangi pahala orang yang diberikan puasa. Jadi sangat mulia orang yang berikan makan kepada orang puasa. Ya, di sini setahu saya ada acara buka bersama tiap sore ya. Nah, itu masih ada kesempatan ayo. Ya, nggak usah mewah-mewah, nggak usah senampan. Ya, satu gelas aqua, satu butir kurma itu sudah jadi maghfiratan lidunubina wa itqarabatina minan nar. Dan yang terakhir kata Rasulullah, yang dirindukan oleh surga kita ini sekarang, yaitu as-shaimi fi Ramadan. Orang-orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk yang keempat, ya. Masuk orang yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang melakukan siamu Ramadan. Tapi siamu Ramadan yang bagaimana? Ya, yang mulus, ya, yang tadi dikatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa yang benar-benar didasari keimanan, kemudian ketulusan, keikhlasan, hanya mengharap keridhaan Allah, dialah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dan akan dirindukan oleh surga. Jadi kesempatan masih ada beberapa hari. Mulai tahun ini kita biasakan diri kita untuk mengisi kegiatan Ramadan dengan sebaik-baiknya agar kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Inilah yang dapat saya sampaikan, lebih kurang